Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum 'adzabun muqim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, yaitu mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan di antara mereka orang-orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu, padahal Allah dan Rasulnya lebih pantas mereka cari keridhoannya jika mereka orang mukmin. Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya, itulah kehinaan yang besar. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main sahaja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lainnya adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan,
dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Allahumma arhamna bil Quran. Mau. Tapi kerap aku loh. Ya mau ngeser-ngeser katanya.
Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqashuha nafsi wa ulaika humul muflihun. Masyaallah muslimin, alhamdulillah kita menanggapkan mungkin istimewa kesayangan. Sonten menika kita dumugi ayat kawan dosa kali. Samauna lil kadibi akaluna lisuhd. Dari ayat sebelumnya bahwa orang-orang yang bersegera menuju kekufuran, Nabi diingatkan supaya orang-orang itu tidak membuatnya sedih, karena hakikatnya apa yang mereka lakukan itu akan mereka tanggung sendiri, akan mereka panen sendiri. Jadi tidak perlu membuat sedih yang berlebihan. Yang penting kewajiban Rasul sudah ditunaikan. Kemudian bila mereka ini disebutkan oleh Allah, lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum, orang-orang yang Allah tidak ingin mensucikan hati mereka dan akan mendapatkan azab yang pedih di kehinaan di dunia dan azab yang pedih di akhirat, karena memang perilaku mereka selain lebih suka mendengarkan kebohongan-kebohongan, kemudian mereka pun suka mengabarkan hal-hal yang bohong. Ini orang sekarang agak banyak jumlahnya, daripada yang benar malah menyebarkan yang bohong. Bahkan yang benar pun sengaja memang dibuat nampak bohong, nampak buruk. Nah, yang buruk-buruk dinampakkan baik. Jadi di zaman kita ini agak banyak gitu. Kemudian bahkan hal-hal seperti itu dibiayai, diragati, Pak. Dibiayai. Kalau tidak dibiayai rasanya tidak mungkin mereka mau seperti itu, gitu. Pasti bayarannya agak lumayan juga itu. Bayarannya lumayan. Maka meskipun tahu bahwa yang mereka katakan itu buruk, bohong, mereka akan tetap menjalankan itu. Sebetulnya bahasanya menyedihkan, memprihatinkan. Mengarep golek sego sak puluk gitu, dewangi hapus-hapus. Kadang-kadang ngapusi wong sak negara sisan. Ngapusi wong sak negara. Padahal niku mungkin bayari pinten to Pak gitu. Para baser itu kan seperti itu. Justru mereka mau dibayar untuk mengatakan yang buruk tentang Islam. Padahal kalau sudah seperti itu namanya berani berperang melawan Allah, kan gitu. Berperang melawan Allah kan tidak mungkin menang, gitu. Ya kalaupun menang di awal-awal lah gitu, ketoke ngono gitu, ketoke saiki pancen yo lagi ngerek gendera ngono gitu. Yang sesuk titenono orang ngoten gitu. Nah itu. Sebab orang-orang seperti ini Allah sendiri mengatakan
karena tidak diinginkan untuk disucikan hati mereka, mereka dibiarkan tetap dalam keburukan. Sama'una lil kadzibi akaluna lis-suht. Mereka lebih suka mendengar-dengarkan hal yang bohong dan memakan pun dari makanan yang buruk, yang haram. Jadi seneng sing ngoten tur golek bayaran saka niku kan gitu. Nah, mencari bayaran dari itu. Kita coba lihat dulu ke surat Al-A'raf surat 7 ayat 182. Biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sisan ayat malih. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Jadi walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami tarik perlahan-lahan, kami giring perlahan-lahan menuju kebinasaan. Istidraj tadi, sanastadrijuhum itu istidraj, dilulu, dibiarkan sementara, tetapi mereka tidak merasa bahwa mereka ini digiring menuju kebinasaan, menuju kehancuran. Kalaupun sepintas nampak di atas angin bahasanya, itu sebentar saja. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku beri tangguh mereka barang sebentar. Sesungguhnya siasatku sangat teguh, sangat jitu, tidak pernah meleset. Jadi Allah itu kalau menggiring makhluknya menuju kebinasaan, tidak ada yang meleset. Jadi dibiarkan sebentar, kemudian nanti akan dibinasakan oleh Allah. Bahasanya cara gampang, ya sehate menungso ki pirang tahun loh Pak gitu. Sehate menungso ki pirang tahun gitu. Diwangi mangan sing haram saking perkawis ingkang awon niku. Jadi suka mendengarkan hal-hal yang buruk, kemudian mereka pun makan dari hal yang buruk itu. Jadi seperti itu kira-kira. Maka harusnya kita hati-hatilah, hati. Sebab orang yang berbuat buruk itu dibiarkan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah. Artinya keburukannya tidak langsung dihukum, tidak langsung dihukum. Ini yang membuat orang-orang berbuat jahat itu terlena, gitu, terlena. Mereka merasa perbuatannya sah-sah saja karena tidak dihukum langsung. Itu sebetulnya berbahaya. Jadi semakin dibiarkan dalam keburukan, sehingga tidak sempat lagi berbuat kebaikan yang mencukupi untuk menebus keburukannya. Nah, ini istidraj itu seperti itu. Kemudian karena perbuatan mereka dan pemikiran mereka yang buruk dan merasa tidak dihukum oleh Allah,
terlena, terlena itu tahu-tahu hancur. Ini kelompok-kelompok, ketoke kaya hebat-hebat Pak, tapi tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah kan sendiri-sendiri. Nah ini yang kita harus hati-hati, hati-hati. Maka kalau kita melihat hal yang seperti itu tidak perlu risau, berlebihan, karena memang masing-masing diuji dengan keadaan masing-masing, dengan kemungkinan. Maka orang yang punya kemungkinan korupsi ya iso korupsi. Nek awake dhewe ra ning kemungkinan korupsi. Mula alhamdulillah ngono mawon gitu. Alhamdulillah. Pokoke ning kemungkinan ngono ya sok-sok bumbuan lho, Pak. Gitu. Bumbuan gitu. Mula disyukuri mawon mboten diparingi peluang korupsi. Kemudian kembali ke Al-Maidah. Fa in ja'uka fahkum bainahum au a'rid anhum. Bila mereka datang kepadamu, maka bila mereka ini ingin mendapatkan keadilan, misalnya bersengketa, kemudian datang kepada Nabi ingin diputuskan perkaranya, maka fahkum bainahum, putuskanlah perkara di antara mereka, au a'rid anhum, atau kamu tinggalkan mereka, berpaling dari mereka, artinya tidak usah diberikan penyelesaian. Wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a. Kalau kamu berpaling dari mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Sebab bahasanya begini, orang-orang Yahudi itu dulu ketika masa Nabi mereka saja punya masalah, kemudian diputuskan masalahnya, mereka tidak segera taat kok gitu. Tidak segera taat. Banyak dikisahkan di kasus-kasus mereka yang terkenal tentang kasus pembunuhan, dan mereka diperintahkan oleh Nabi Musa untuk menyembelih sapi betina. Sapi betina. Begitu putusan mereka ini sudah diberikan atas bimbingan dari Allah, diperintahkan menyembelih sapi betina, kemudian bagian dari sapi itu dipukulkan di orang yang terbunuh itu. Nah, tapi justru mereka ini tidak taat. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiyakal hijarati au asyaddu qaswa. Justru hati mereka ini keras membatu, bahkan lebih keras dari batu itu. Jadi tidak tunduk pada aturan yang mereka sendiri memintanya sebelumnya, minta penyelesaian. Tapi justru bangkang, menolak putusan itu. Dan itu berkali-kali. Maka Rasul pun, kalau kamu berpaling dari mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Karena bahasanya diputuskan pun percuma, bahasanya gitu. Tapi bila kamu memandang perlu, wa in hakam tafahkum bainahum bil qist, putuskanlah perkara mereka bila kamu ingin memutuskan, tapi tetap dengan adil, jujur. Jadi meskipun Rasulullah bahasanya itu membenci mereka, janganlah kebencian itu menjadikan berlaku tidak adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Karena berlaku adil, berlaku jujur itu tanda ketakwaan. Jadi orang Islam itu meskipun yang memutuskan perkara terhadap orang yang tidak disukainya harus berusaha adil. Harus berusaha adil. Ini kemarin sudah kita baca di ayat 8 kemarin, surat Al-Maidah. Ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada alillah, atau kunu qawwamina syuhada alillahi bil qist. Tegakkanlah persaksian
karena Allah dengan adil. Kemudian wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Kebencianmu terhadap satu kaum jangan menjadikan kamu berlaku tidak adil. Adilu. Berlaku adillah, huwa aqrabu littaqwa. Karena itu lebih dekat kepada takwa. Dan Allah Maha mengawasi semua perbuatan kalian. Jadi berlaku adil atau tidak itu diawasi oleh Allah. Maka dalam kasus-kasus yang melibatkan umat Islam dan orang-orang di luar Islam, taruh kata tentang orang Yahudi, ini di masa tabi'in, di masa sahabat dulu, Ali bin Abi Thalib ini kehilangan baju perang. Ali bin Abi Thalib kehilangan baju perang. Kemudian baju perang itu ada di seorang penjual pedagang, seorang Yahudi. Kemudian orang ini ketika Ali mencari-cari baju perangnya, terus ada orang yang ingin menjual baju perang itu, loh ini punya saya, pasti kamu mencuri itu. Nah itu, saya kehilangan ini, kamu yang. Nah, pedagang Yahudi ini mengatakan, enggak, saya enggak mencuri kok. Saya membeli dari seseorang kok. Membeli dari seseorang. Maka hal ini diadukan ke pengadilan. Orang Yahudi ini sudah batin, wah wis genah kalah iki kok. Lah mungsuhe Ali kok gitu. Nah, siapa yang tidak kenal Ali bin Abi Thalib? Nah, kemudian dibawa ke pengadilan dan dengan meyakinkan orang Yahudi ini memang betul-betul tidak mencuri, yang mendapatkan dari seseorang yang menjual kepadanya. Orang itu menemukan baju perang Ali ini ketika Ali mengendarai kuda, ditaruh di belakang, jatuh, ditemukan orang itu. Ali dipanggil, tidak mendengar. Orang itu tidak kenal, yang punya ini siapa. Sudah beberapa lama dijual, ngoten. Wah, akhirnya Ali kalah. Orang Yahudi itu bingung, kok bisa ya gitu. Kok bisa? Mila dibandingke kali zaman sakniki adoh, Pak. Nggih. Sakniki sing menang sing genge no gitu. Geng. Sing udu genge wah wis ra mungkin menang. Nggih. Keporo golek-goleki salahe itu. Nggih, cari-cari salahnya itu. Nah, ini orang-orang atau tokoh-tokoh umat Islam, aktivis umat Islam itu ndak ketahuan salahnya, pokoknya golek-goleki, sing penting dihukum ngono. Nek perlu dihukum ngantek pemilu presiden sesuk ngono. Ndak ngewangi umat Islam. Nggih. Saking wedine karo tokoh-tokoh Islam gitu, Pak. Padahal itu yang mereka cari hanya urusan dunia saja. Bahkan bisa jadi yang dipenjarakan, yang dihukum itu tenang, Pak, itu. Tenang. Santai gitu. Karena apa? Tenang bersama Allah. Tenang bersama Allah. Orang yang di penjara itu tidak harus kemudian merasa dihinakan, merasa apa istilahnya salah, enggak. Nabi Yusuf pernah dihukum. Dan di penjara itu justru mendapat banyak hikmah itu. Buya Hamka pernah dihukum, justru di penjara bisa menulis tafsir Al-Azhar, gitu. Jadi banyak orang-orang yang di penjara itu justru menjadi tempatnya berkarya, tempatnya mendapat banyak hikmah. Lah orang-orang yang memusuhi Islam itu tidak paham. Mereka merasa kalau musuhnya itu dipenjarakan wis menangan gitu. Malah justru mereka sendiri itu kalah sebetulnya. Kalah. Mereka digiring oleh Allah menuju kehancuran. Orang yang di penjara ini justru menginspirasi banyak orang yang lain. Gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kebersamaan dengan Allah inilah yang
banyak menguatkan dan banyak menolong umat. Kemudian pernah terjadi seorang Yahudi juga di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ini sudah pernah kita sampaikan dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Kalau yang tadi Ali bin Abi Thalib di kitab Asar para sahabat, Suwarumin Asar para tabi'in, Suwarumin hayati tabi'in. Kemudian kalau ini dalam kitab Bidayah wa Nihayah tulisan Ibnu Katsir, bahwa di masa Khalifah Umar bin Khattab di Madinah, kemudian di Mesir ada Gubernur Amr bin Al-As. Menurut Amr bin Al-As, ada seorang Yahudi, dia punya gubuk rumah yang buruk, Yahudi miskin. Yahudi nggak terlalu miskin, Pak. Orang Yahudi kabeh sugih moten. Miskin. Kemudian gubernur punya rencana untuk meluaskan masjid, memperluas masjid. Nah, di dekat masjid itu ada rumah atau gubuk orang Yahudi ini. Kemudian sudah diberi tawaran bahwa rumahnya akan dibeli, akan diberi ganti rugi. Zaman saat ini kak ya oke di ngono iki, Pak. Iya harus dituku kayak ganti rugi. Wis. Kemudian orang Yahudi ini bersikeras, pokoknya saya tidak akan jual rumah saya. Nah, karena sebagai rakyat ngeyel kan gitu, tetap digusur paksa oleh para tentara kerajaan. Kemudian dibangun masjid. Orang Yahudi ini merasa didolimi dan dia merasa kalau mencari keadilan di sini di gubernur pasti tidak akan mendapat keadilan. Ia datang ke Madinah. Waktu itu dikisahkan perjalanan Mesir ke Madinah itu kira-kira 1 bulan. Melaku apa? Melaku 1 bulan. Sampai di Madinah menghadap ke Khalifah Umar bin Khattab. Ia adukan permasalahannya bahwa ia didolimi oleh gubernur. Oleh Umar, Umar mengambil tulang unta, kemudian digaris dengan pedang, diberikan ke Yahudi itu, berikan ke gubernurmu. Dia tambah bingung itu. Diwangi melaku sesasi gitu. Diwangi melaku sesasi tekan Madinah mung dikei balung digaris nggo pedang. Bingung ya. Ya wis, itu emong niku balik ke Mesir, menghadap gubernur. Dia cerita bahwa saya sudah mengadukan permasalahan saya ke Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Tapi saya heran, jauh-jauh saya jalan hanya diberi ini, diberikan ke Amr bin Al-As sesuai pesan dari Khalifah. Ini berikan ke gubernurmu, Amr bin Al-As. Begitu pegang itu bergetar badannya, ngoplok gitu Pak bahasanya. Orang Yahudi ini tambah bingung, aku sing nggawa sesasi orang ngoplok, kuwi agek diulungi ngono wae wis. Ngopo meneh iki kan gitu. Lho, rak ya jos wong Yahudine niku itu. Nah, nggawa ora piye-piye sesasi pada Pak itu gitu. Saking ramudenge itu loh. Nah, akhirnya Amr bin Al-As tanpa banyak omong langsung manggil pembantu-pembantunya. Kembalikan rumah orang Yahudi ini. Kembalikan rumah orang Yahudi ini. Orang Yahudi ini tambah bengong, tambah domblong. Lho kok aneh-aneh mung ngono iki kok ya gitu. Terus nanya, "Loh memang ada apa toh gubernur? Hanya Anda ini menerima tulang digaris gitu kok jadi kayak gitu." Terus ia menjelaskan, ini pesan Khalifah ini mengatakan begini, wahai Amr bin Al-As,
kelak kamu hanya akan menjadi tulang-tulang seperti ini. Maka tegakkan aturan gitu. Nah, digaris pakai pedang tadi. Tegakkan aturan. Lho bosone Kyai pinter ki ngono kuwi, Pak. Nggih. Mula nyekel langsung ngoplok niku sing sesasi nyekel meneng ae gitu. Begitu. Bahasanya orang pinter itu gitu. Oh seperti itu gitu dia bilang. Kemudian orang Yahudi ini, kan tadi sudah mendengar bahwa rumahnya akan dikembalikan. Yang sudah dibangun masjid akan dibongkar gitu. Orang Yahudi kemudian mengatakan, "Wahai gubernur, saya ikhlaskan rumah saya. Saya berikan untuk dibangun masjid dan saya masuk Islam." Sebab mengetahui kemuliaan para pimpinan-pimpinan kaum muslimin seperti itu, yang mereka perhatikan akhirat saja, tidak memperhatikan dunia, tidak malu mengakui kesalahannya di hadapan orang kecil. Oh nek gubernur zaman saiki kok gelem ngono. Artinya kan dia ngakui saya salah, kan ngoten to nggih? Salah. Tidak mau ngakui orang sekarang. Nah, karena keperluan mereka keperluan dunia. Sedangkan para pemimpin-pemimpin umat Islam memberi contoh seperti itu, mereka tidak dengar itu sudah. Alah opo kuwi kan gitu Pak. Nah, maka kita diperintahkan ketika membaca kisah-kisah para pemimpin umat Islam, para pendahulu umat Islam, warisilah akhlaknya. Warisilah akhlaknya. Membaca kisah Imam Syafi'i, warisi akhlaknya. Pelajari adab-adab yang beliau ajarkan. Mempelajari kisahnya Imam Hanafi, Imam Malik dan yang lain. Para sahabat juga. Surat 49 ayat 9. فتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zolim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zolim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu wa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok kaum mukminin yang berperang, iktatalu itu saling bunuh, jadi saling berperang, wa aslihu bainahuma, rukunkanlah, damaikanlah di antara mereka. Wa imbagot ihdahuma lal ukhra, kalau ada sekelompok yang kuat ini mendolimi yang lain, menyerang yang lain, faqatilul lati tabghi, perangilah golongan yang mendolimi ini, hatta tafi'a ila amrillah, hingga mereka kembali pada ketentuan Allah. Fa in fa'at, bila sudah kembali taat pada aturan Allah, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, maka damaikanlah keduanya dengan adil dan jujur. Innallaha yuhibbul muqsitin.
Allah menyukai orang-orang yang berbuat kejujuran dan keadilan. Jadi baik mengenai sesama kaum mukminin maupun orang-orang di luar kaum mukmin, Islam ini perintahkan dalam hal memutuskan hukum tetap harus berlaku adil. Tidak boleh karena kebencian pada satu kaum menjadikannya berlaku tidak adil. Nggih. Oben kemropok aku, kayak itu kelompokku kok ngono. Termasuk dalam bab-bab seperti ini, ketika kita mencitrakan kelompok-kelompok lain atau orang lain yang mungkin dalam hati kita itu ada kebencian, maka jangan dicitrakan buruk. Jangan dicitrakan buruk menurut keinginan kita. Kalau memang mereka baik ya katakan baik. Jangan sampai mereka baik dikatakan buruk. Nah, sing sakniki zaman ngeten kan rada angel, Pak. Sing diapik-apik kelompok itu. Nah, kelompok liya ra eneng lek ketok apik. Kan seperti itu. Jadi kalau dari kelompok lain meskipun benar, ndak pernah dikatakan baik. Ya, sing diapik-apik mung kelompok dhewe. Padahal sesama kaum muslimin kadang-kadang. Sama kaum muslimin. Nah, ini kita ambil pelajaran sehingga kita bisa lebih baik. Kemudian orang-orang Yahudi itu memang mereka terbiasa kalau diberi putusan mereka ini terbiasa khianat. Maka ayat berikutnya monggo disambi ayat 3 wa kaifa yuhaqqimunaka wa indahumut tauratu fiha hukmullahi tsumma yatawalluna min ba'di dzalik. Bagaimana mereka bisa atau bagaimana mereka mau meminta putusan hukum kepadamu, padahal mereka ini sebetulnya punya kitab Taurat yang di dalamnya juga ada hukum-hukum Allah. Hanya saja mereka ini berpaling dari hukum itu setelah mereka mempelajarinya. Jadi justru mereka sendiri tidak taat kepada aturan kitab mereka sendiri. Bahkan dulu di masa nabi-nabi mereka sendiri, mereka juga seperti itu. Maka ketika meminta pengadilan kepada Rasulullah, maka bahasanya ya belum tentu mereka mau memakainya. Memang dasar mereka ini orang-orang yang suka menyelisih perintah, suka berkhianat. Maka Rasul pun saya mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu ma nahakum anu pantahu. Nek teng Quran niku. Ini perintah untuk kita, untuk kita di surat Al-Hasyr ayat 7 itu. Jadi kita ini selaku umat Islam, apa yang diberikan oleh Rasul kepada kita terima, apa yang dilarang tinggalkan gitu. Jadi wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu antahu. Ini ayat tentang fa'i itu, Pak. Jadi ma apa Allah ala rasulihi min ahlil qura walillahi walir rasuli walidil qurbah wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum. Ini tentang pembagian fa'i. Kita tapi ngambil kalimat yang ini, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang diberikan oleh Rasul kepada kalian terimalah, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang dari kalian tinggalkan. Tinggalkan. Niku mawon, yang harus kita pegang. Pokoknya kalau dari Rasul perintah lakukan sebisa kita. Karena Rasul mengatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, dalam hadis itu. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Niki teng hadis arba'in, kula lali nomor ini. Jadi apa yang aku larang dari kalian
fajtanibuhu, tinggalkan, jauhi dia. Wa ma amartukum bihi, yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan itu sesuai kemampuan kalian. Jadi maksudnya ojo aneh-aneh gitu, jangan menyelisih. Kan zaman sakniki iki akeh sing ngaku cinta Rasul ning amalane iki moh nganggo amalane Rasul ngono lho, Pak. Aneh-aneh mawon gitu. Kemudian Rasul mengatakan, fa inna ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya kehancuran dari umat-umat sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian, khususnya para ahli kitab itu, kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, karena mereka ini terlalu banyak bertanya, artinya terlalu banyak ngeyel itu, ngeyel yang tidak perlu. Jadi enten napa ki ndak ditakokke telesih nika, ning maksude iki ben rasida ngono Pak, kira-kira bisa dipahami ben rasida. Kayak anak kecil itu, anak kita disuruh ibunya, Dek, tulung ibu di pundhutke gula Jawa. Teng pundi Bu? Ning warung kono. Mungkin nek mboten gadah, nek kono ra duwe ning warung kono. Nek mriko telas, ngono ki lho Pak. Kan enten model cah cilik ngono ki. Bareng ngoten. Ya engko nek entek engko rono, nek mriko tutup, walah wis. Ibune selak ra sabar, wis tak tuku dhewe, ngono. Pancen bocahe niku kokean takon ngeten niki ben rasida dikongkon. Yang Yahudi akeh takok ngoten ki ben ra dikongkon mau, biar tidak jadi gitu. Nah, makanya yang disebut kasratu masailihim. Wa ikhtilafu mala anbiyaihim, menyelisihi para nabi mereka. Maka mereka ini menjadi kaum-kaum yang buruk. Dadi njaluk putusan ngoyoyo bar kuwi ya ora gelem taat. Nah, jadi justru mereka menyelisihi nabi-nabi mereka, apalagi setelah ditinggalkan oleh nabi mereka dan mereka mewarisi kitab itu, tambah ra karu-karuan. Jadi tambah diperlakukan semau mereka. Maka kalau kita lihat model kitab-kitab mereka wis sembuh ra jelas wae. Talmud itu, yang Talmud itu bahasanya dari Zabur atau dari hal yang lain, dan mereka sudah modifikasi menjadi kitab suci mereka, wis ora jelas meneh niku. Seperti juga Bible gitu, modifikasi dari Injil pun wis ra karu-karuan juga. Sudah ada anak Tuhan, sudah ada sang penebus dosa, penjuru selamat, dosa warisan, wis ditambahi macam-macam juga. Padahal itu justru akan melalaikan mereka, menipu mereka sendiri. Menipu mereka sendiri. Jadi wa gharrahum fi dinihim makanu yaktarun. Apa yang mereka ada-adakan dalam agama mereka justru menipu mereka. Terus rumangsane pun bener ning jane salah. Kan cerita ngeten. Tiyang niku dijamin selamate. Rak mboten enten to, Pak. Wis pokoke melu kene, kowe dijamin selamat. Kan mboten enten. Tenang ae. Wis tumindako sak karepmu. Kene eneng sing nebuske dosane. Apa ya ngoten niku. Itu kan kalau dalam bahasa keseharian jangan tidak logis itu. Wis kowe iki pokoke ora nyambut gawe anggere ning kene, pokoke wareg. Ngono kan angel Pak niku. Angel to niku. Kok iso ngoten lho kita. Nah ini kira-kira seperti itu. Justru merugikan mereka sendiri. Nah ini mereka ini sudah punya kitab Taurat, tapi mereka justru berpaling dari Taurat itu, sehingga mereka ini menjadi orang-orang yang tidak beriman. Rumangsane mukmin tapi sebetulnya berjalan menuju kesesatan. Maka oleh Allah disebut orang Yahudi itu
orang yang digodop oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Orang Nasrani disebut sebagai orang yang sesat. Kenapa? Mereka ini orang-orang yang sebetulnya semangatnya besar, cintanya ke agama besar. Sayang yang dibelanya perkara yang salah. Maka disebut sesat itu begitu. Yang dibela perkara yang salah. Ya iman Pak. Maka Rasul mengatakan, al yahudu magdubun wan nasara dhalun. Orang Yahudi adalah kaum yang diadab, kaum yang dimurkai oleh Allah, dan orang Nasrani adalah kaum yang sesat. Hadis riwayat Abu Dawud. Terus monggo kita ngatos-atos teng agama niki, Allah sampun paring hukum, awake dhewe kari manut mawon, rasah diotak, rasah ditafsirke sing ora-ora, ngoten. Nggih niki kalih ayat mawon, nggih. Wonten beberapa pertanyaan niki kula wasaken ya. Doa untuk mendoakan pasien. Wonten la ba'sa tahur insyaallah rawahul Bukhari. Kemudian as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyaka. Ayyasfiyakal aufa. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Allahumma rabban nasi, dan seterusnya nih Kak. Mana yang paling afdol atau paling mandi? Mujarab ngono. Kinten-kinten pundi sing paling mujarab nih Pak? Gitu. Ini semua sunnah Rasulullah. Semua sunnah Rasulullah. Karena digunakan, insya Allah semua mujarab ngono Pak. Nggih. Lah pripun? Wong Allah piyambak ngendika, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu telah mengatakan, berdoalah kepadaku, aku pasti mengabulkan doa kalian. Surat 40 ayat 60 tadi niku. Surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kata kita. Uji budak watadai idza da'ani. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku Allah itu dekat. Uji budak watadai idza da'ani. Aku pasti akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Syaratnya falyastajibuli wal yu'minu bi. Maka hendaknya mereka menunaikan kewajiban mereka kepadaku dan beriman kepadaku. Maksudnya beriman dan tidak syirik. La'allahum yarsudun, supaya mereka selalu mendapat petunjuk. Nah, sebetulnya semuanya tidak masalah. Ora kok mandi-mandinan sing endi. Karena Rasul ngajarkan semuanya. Hanya yang perlu kita pahami ngeten. Ada doa untuk mendoakan orang lain. Ada doa untuk diri sendiri. Ngoten. Maka doa untuk orang lain seperti ini sudah benar. La ba'sa tahur insyaallah. Terus biasanya ada tambahan Allahumma syfik atau Allahumma syfih. La ba'sa tahur itu tidak mengapa Anda diberi sakit. Tahur atau tuhur boleh. Mudah-mudahan menjadi sebab dibersihkan atau disucikan dari dosa-dosa insya Allah. Pun nanti ngapalkin gitu Pak? Kok empun niki pun enten tulisan teng mriki la ba'sa tahur.
la ba'sa tahur insyaallah. Allahumma syfik, Allahumma syfik. Tidak mengapa. La ba'sa itu tidak mengapa, tidak masalah, walaupun diberi tahur atau kadang bahasa tuhur boleh. Mudah-mudahan menjadi sebab kesucian. Ya, karena Rasul kan mengatakan orang mukmin diberi sakit itu bisa menjadi penggugur dosanya dan menambah derajatnya. Ini untuk mendoakan orang lain, seperti Allahumma rabban nasi adzibil ba'sa isfihi onopo isfiha antas syafi atau isfi disebut namanya boleh. La syifa illa syifauka. Apal nek niku nggih. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyahu ayyashfiyaka, sama. Nah, yang perlu ini jarang dimunculkan kita ya Pak, jarang kita munculkan. Rasul pun mengajari untuk berdoa supaya disembuhkan penyakitnya sendiri. Nek penyakitnya sendiri nganggo niku mboten. Allahumma rabbana si'adzi bil ba'sa isfini, apa yang ngono? Ya Allah obatilah aku. Ngono ki jane ya ora apa-apa gitu. Tapi Rasul ngajarkan gitu. Apabila seseorang sakit, maka ucapkanlah bismillah 3 kali. Jadi letakkan tangan kanan pada yang sakit. Letakkan tangan kanan di atas yang sakit. Kemudian ucapkan bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Pernah tengah nggih? Oh, alhamdulillah. Wis kok berarti wis. Betul, Pak? Terus letakkan tangan kanan di atas yang sakit, terus baca bismillah 3 kali. Jadi untuk mengobati sakit diri sendiri, nah, ada caranya di antara ini. Tidak pakai yang itu tadi. Kalau itu untuk orang lain. Jadi bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Jadi letakkan tangan kanan di bagian yang sakit. Kemudian bacalah niki bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Kemudian membaca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Itu 7 kali. 7 kali. Ada di hadis Ibnu Majah, kemudian ada Abu Dawud aja salah. Jadi itu doanya. Ora ya ora angel.
A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung kepada Allah wa qudratihi dan kuasanya. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya. Min syarri ma ajidu, dari keburukan yang aku rasakan. Dari keburukan yang aku rasakan, atau dari penyakit yang aku rasakan, boleh. Syarri itu penyakit, bisa burukan, bisa. Wa uhadiru, dan aku takutkan. Aku takutkan. Tiang niku nek sakit kan sok kuatir. Wah iki engko nek ngaji kok pas aku loro terus piye? Misalnya gitu loh nggih. Nah, pas kambuh piye? Nah ini supaya menenteramkan seperti itu. Pas sajeng ngaji dengkule loro. Bismillah, bismillah, bismillah. Kali disik-isik gitu. Jadi tangan kanan diletakkan di tempat yang sakit. Kemudian baca bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Syarat doa ki mung siji Pak Jan. Ikhlas. Oke, syarat doa itu hanya satu, ikhlas. Kalau kita doanya ikhlas, insya Allah makbul, mandi, mujarab. Ngoten. Ikhlas ini pripun maksudnya? Ikhlas ya kita minta kepada Allah apa adanya, satu. Yang kedua, ora sah ngepal awake dhewe lho, Pak. Wah, lindunga kowe mosok ketompo, ampun ngoten. Kan kadang-kadang kita begitu. Kamu ini lindunga kula ya apa ya arep ditompo itu. Maka siapa Ibnu Qayyim itu, Ibnu Qayyim ada salah, mengatakan begini, jangan berputus asa berdoa kepada Allah. Jangan berputus asa berdoa kepada Allah, artinya ikhlas gitu. Sebab iblis pun berdoa kepada Allah diterima kok doanya kan gitu. Iblis pun minta kepada Allah diterima kok Pak doanya itu. Niku disebut teng surat Al-Hijr nih kata. Atau di beberapa ayat yang lain. Jadi qala rabbi bima aghwaytani. Ya napa nika? Wis kok niku to. Qala angdirni ila yaumi yub'atsun. Jadi ya Allah, berilah saya tangguh barang sebentar. Ngoten ta niku? Nah, Allah mengabulkan. Qala innaka minal mungdarin. Jadi ayat 36 dan 37 sampai 38 itu. Qala rabbi fa'angdini ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tundalah saya hingga hari kebangkitan. Allah kabulkan. Qala fa innaka minal mungdarin ila yaumil waqtil maklum. Nah, di ayat lain ila yaumi yub'atsun di surat Shad. Jadi para ulama beri ibarat ngaten, contohnya itu jadi jangan putus asa dari berdoa pada Allah. Jangankan kamu umat Islam yang punya sholat, punya puasa, ngono Pak maksudnya gitu. Iblis saja minta sama Allah dikabulkan kok gitu. Qala rabbi fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal mungdarin. Ya wis kowe tak kei penundaan gitu. Tuh. Kemudian pun toh boleh menggunakan doa-doa Nabi. Yang paling terkenal doa Nabi Ayub. Wong sing diparingi lara Nabi Ayub. Teng surat Al-Anbiya ayat 83, surat 21. Iki ben tambah hafalane nek nggon urusan ngene kan rada mathuk ya, Pak. Nah, sok awake dhewe sok diparingi sakit kan perlu ngeten iki. Untuk setidaknya supaya menenteramkan hati kita. Ini setidaknya juga mencari barokah dari ayat Al-Qur'an. Mencari barokah dari ayat Al-Qur'an.
Wa ayyuba idna darabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Pakai aja itu. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini ditimpa sakit, sedangkan Engkau sebaik-baik yang memberi rahmat, sebaik-baik penyayang. Oh. Ten nek niki napa? Ayat 83. Nek nika mboten enten ketentuane, mangke niru niku nggih to. Ditempelke nggon sing lara, gitu, disik-isik sing nggon lara niku. Oke, karena Rasul mengajari gitu, kalau sakit tangannya diletakkan, tangan kanan letakkan di tempat yang sakit, terus membaca doa. Boleh juga niru yang di surat Shad, surat 38 ayat 41. Ini juga doanya Nabi Ayub. Wadkur abdana ayyuba idna darabahu anni massaniyas syaitanu binusbi wa adab. Ingatlah hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, anni massaniyas syaitanu binusbi wa adab. Jadi anni massaniyas syaitanu binusbi wa adab, ya Allah, sesungguhnya aku telah diganggu oleh setan dengan kepayahan dan siksaan. Loro ki ya marai nyiksa kok ya, Pak. Maksudnya setan di sini keburukan. Keburukan sering disebut sebagai setan. Nggih, dimanfaatke mawon. Setidaknya nggih mencari barokah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Para sahabat, para tabi'in hal seperti ini masyhur, Pak. Masyhur. Nggih. Tambah mboten niki wis kurang 20 menit sejam 6. Nek tambahi kula tambahi siji jingkas. Nek ra kanca dhewe ora. Ini saya dapati dari tafsir Ibnu Katsir di bab Hani Ammari'ah itu. Kemudian di tafsirnya As-Suyuti Durrul Mansur itu juga dijelaskan. Berkenaan dengan ini disebutkan sangat populer, kebiasaan ini di kalangan para kibarit tabi'in, jadi kalangan para tabi'in. Di antaranya tentang ada seseorang yang datang kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian orang itu mengeluhkan penyakit apa, gangguan di perutnya. Gangguan perut itu kan macam-macam, Pak. Misalnya ini perut ini berarti weteng, nek riyen perut ini kan akeh. Karena tidak bisa jawab itu loh. Perut ki opo emah, opo kan tidak ada. Kalau dulu pokoknya perut kan mau ngoten. Kalau sekarang kan perut ini macam-macam gitu, Pak. Terus Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidakkah kalian mengetahui ada obat yang mujarab di Al-Quran? Apabila terkumpul 3 perkara, maka jadilah itu obat yang mujarab. Yang pertama adalah barokah. Barokah itu surat 50 ayat 9. Maksudnya air hujan. Barokah. Wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakan wa ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh barokah, diberkahi. Nek Nabi Ayub kan didhawuhi dening Allah, gedruk ping 3, ngono to, Pak. Gedruk ping pindho ning, Pak. Gedruk bumi sikile, terus jedul banyu. Ada muktasalum baridu wasyarab, tengah ayat 42 wa surat Shad. Inilah air yang dingin, gunakan untuk mandi, wasyarab dan minum. Ngono. Mengke tiru-tiru niku ora apa-apa. Barokah saking napa? Banyu udan. Air hujan. Air hujan itu air yang diberkahi. Kemudian madu. Surat 16 ayat 69.
madu. Gitu? Madu itu wa mim putuniha yakhruju mim putuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu mukhtalifun alwanuhu wa ukuluhu mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Dan dari perutnya keluar aneka macam minuman yang aneka macam warnanya dan syifa'ul linnas, obat bagi para manusia. Obat nopo? Obat nopo mawon ngoten Allah sing ngendika. Obat nopo mawon? Madu. Kemudian hani ammari'ah. Hani ammari'ah itu surat apa? Surat An-Nisa ayat 4. Surat 4 ayat 4. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada para wanita maharnya dengan mahar yang baik. Kemudian wa intibna lakum an syai'in minhu nafsan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian bagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka fakuluhu hani ammari'ah. Makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap atau lezat, lagi baik akibatnya atau lagi menyenangkan. Hani ammari'ah. Artinya ngeten. Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan, mintalah kepada istrimu supaya bersedekah padamu dari hani ammari'ah. Mintalah pada istrimu supaya bersedekah dari hartanya. Hartanya niku kan iki mahar to, Pak. Nah, istri diberi mahar, punya harta. Ning ora kudu saka mahar, tapi harta istri. Kemudian berikanlah madu. Belikanlah madu. Tadi nyuwun istrine ben sedekah. Terus tukokke madu. Madu murni Pak, ampun madu asli. Madu asli marai padu ya Bu. Madu murni marai sehat. Teng WA nika le ngajari ngoten. Nguji madu murni karo madu asli gampang, kok mulih. Nek marai padu madu asli ngono. Nek marai seneng madu murni. Mula tulisane puwehane, ngono to Mas? Nggih. Oh, mboten original. Nggih, puweh madu murni. Jadi mintalah istrimu bersedekah dari hartanya. Kemudian belikanlah madu, campurlah dengan air hujan. Insya Allah menjadi obat yang mujarab. Ini di tafsir Ibnu Katsir dan di Durrul Mansur. Durrul Mansur itu tafsirnya As-Suyuti. Jenengan bukteki perkara kesembuhan dari Allah, tapi barokah Allah melalui Al-Qur'an. Ngono, Pak. Nggih, insyaallah. Lah bahasane yakin mawon pasti Allah akan ngabulkan dengan yang manapun, pakai doa Al-Qur'an, pakai doanya Rasulullah, mandi wis ngono lho wae mujarab. Yang kadang-kadang bikin tidak mujarab kita sendiri. Alah apa iki mandi ngono ki lho. Alah le ndonga aku ngono ki lho Pak. Mula nek diaturi ndonga kan iren. Teng rumah sakit niku, oh sing jenengan Mas Pur, niku sing kuplukan niku, kula ora kuplukan ngono. Niku sing ketune putih. Halah wis rasida gitu. Nggih. Iren ngono lho gitu. Ketoke ya ngoten Pak. Oh, tenan to, tenggen kula ya ngoten gitu. Mula anggere besuk teng rumah sakit do ora kuplukan, ndak kon ndonga. Nggih. Ngaten kita akhiri kamar majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.